Halo semua, perkenalkan nama saya Gerald Angka Memangkei, dan kali ini kelompok kami akan menjelaskan PowerPoint dari mata kuliah Artificial Intelligence, yaitu penerapan metode weighted product dalam analisis keputusan multikriteria. Kita mulai dengan pendahuluannya, yaitu dengan latar belakang. Di dunia nyata, kita sering dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pilihan dan kriteria. Contohnya memilih kendaraan, produk, produk komputer, atau bahkan strategi bisnis. Kita perlu mempertimbangkan banyak faktor yang berbeda. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan dengan multi-criteria decision making atau MCDM menjadi penting. Metode weighted product atau WP adalah salah satu metode populer yang membantu membuat keputusan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, baik yang berbentuk manfaat maupun biaya. Masalah yang diselesaikan, yaitu pada metode WP digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa opsi dengan mempertimbangkan kriteria yang diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya, dengan tujuan memahami cara kerja produk versus produk untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam situasi multi-kriteria. Selanjutnya, pengertian weighted product atau WP dengan definisi. Metode weighted product atau WP adalah teknik dalam multi-criteria decision analysis atau MCDA atau pengambilan keputusan multi-criteria. WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating dari masing-masing atribut, di mana setiap rating atribut tersebut dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Konsep utama WP ada 3, yaitu pertama, setiap alternatif dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria. Setiap kriteria memiliki bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya. Dan ketiga, alternatif dengan nilai preferensi tertinggi dipilih sebagai alternatif terbaik. Proses pengambilan keputusan WP. Penentuan kriteria dan bobot. Tentukan kriteria yang relevan dalam pengambilan keputusan. Kriteria ini bisa berupa keuntungan atau benefit, atau biaya atau cost. Selanjutnya, berikan bobot pada masing-masing kriteria berdasarkan kepentingan relatifnya. Pastikan bahwa jumlah total bobot adalah 1 dalam kurung sigma WD sama dengan 1. Bobot ini dapat diperoleh dari ahli atau berdasarkan preferensi pengguna. Selanjutnya itu normalisasi bobot, atau jika diperlukan, jika bobot digunakan tidak dijumlahkan menjadi 1, lakukan normalisasi agar sigma WD sama dengan 1. Ini dapat dilakukan dengan membagi bobot masing-masing kriteria dengan jumlah total bobot. Ketiga, pembobotan kriteria. Setiap kriteria diberi bobot, di mana atribut manfaat diberi bobot positif dan atribut biaya diberi bobot negatif. Hal ini penting untuk membedakan antara faktor yang meningkatkan preferensi dan faktor yang mengurangi preferensi. Menentukan nilai vektor. Hitung nilai vektor dari masing-masing alternatif berdasarkan atribut yang telah dipangkatkan dengan bobot masing-masing. Lalu ada rumus umum untuk menghitung vektor, atau dengan rumus S adalah sebagai berikut, yaitu SI sama dengan P kuadrat N dengan J sama dengan 1 dalam kurung A IJ tutup kurung WJ, dengan SI yaitu adalah nilai vektor untuk alternatif ke I, HIJ adalah nilai kriteria ke J untuk alternatif ke I, WJ adalah bobot dari kriteria ke J, dan P yaitu menunjukkan perkalian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Angelo Glenn Romondor. Baik, perkenalkan, nama saya Angelo Romondor. Saat ini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya Gerald Memangkei tentang penerapan metode weighted product dalam analisis keputusan multi kriteria.
Menentukan preferensi VI. Nah, setelah mendapatkan nilai vektor SIS, ISI, preferensi untuk tiap alternatif dapat dihitung. Nilai preferensi VIV, IVI ditentukan dengan membagi nilai vektor dari setiap alternatif dengan jumlah semua nilai vektor. Rumus untuk menghitung preferensi yaitu VI sama dengan S per sigma MI sama dengan 1 SI dengan keterangan VI adalah preferensi dari alternatif ke I, SI adalah nilai vektor dari alternatif ke I, sigma SI adalah jumlah dari semua nilai vektor alternatif. Kemudian rumus weight product yaitu SI adalah nilai vektor untuk alternatif ke I, AIJA, AI adalah nilai kriteria J untuk alternatif ke I, WJW, JWJ adalah bobot untuk kriteria ke J. Selanjutnya bobot atribut untuk kriteria manfaat benefit bobotnya adalah positif. Untuk kriteria biaya cost bobotnya adalah negatif karena kita ingin meminimalkan biaya dengan rumus alternatif VI sama dengan PNJ sama dengan 1 XIJWJ per PNJ sama dengan 1 XJ WJ kuadrat. Selanjutnya, aplikasi dan implementasi WP dalam dunia nyata. Pertama, di bidang bisnis, weight product dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan strategi pemasaran terbaik berdasarkan beberapa faktor seperti biaya, target pasar, dan potensi keuntungan. Kemudian di bidang pemerintahan digunakan dalam penilaian proyek infrastruktur di mana beberapa kriteria seperti biaya, manfaat sosial, dan waktu pelaksanaan harus dipertimbangkan secara bersamaan. Kemudian di bidang teknologi, penggunaan WP dalam pemilihan software terbaik berdasarkan performa, biaya, dan kompatibilitas dengan sistem yang ada. Kelebihan dan kekurangan weight product, yaitu kelebihan WP memiliki proses yang relatif sederhana dan mudah dipahami. WP memungkinkan perhitungan yang cepat karena menggunakan perkalian. Selain itu, fleksibel dalam menangani berbagai jenis kriteria, benefit, dan cost. Namun kekurangannya, WP sangat bergantung pada bobot kriteria, sehingga pemilihan bobot yang salah dapat mempengaruhi hasil akhir. WP mengasumsikan bahwa setiap kriteria independen sehingga tidak cocok untuk digunakan jika kriteria saling berkorelasi. Kesimpulannya, metode weight product adalah metode yang efisien dan sederhana dalam membantu proses pengambilan keputusan multi kriteria dengan pendekatan matematis yang intuitif menggunakan bobot kriteria dan perkalian atribut. WP cocok digunakan dalam berbagai aplikasi dari bisnis hingga teknologi asalkan kriteria independen. Oke, cukup segitu penjelasan dari kelompok 7 tentang penerapan metode weight product dalam analisis keputusan multi kriteria. Atas perhatian diucapkan terima kasih.